Tahukah kamu bahwa lambung manusia setiap hari menghasilkan 1,2 hingga 1,5 liter asam lambung? Salah satu komponennya adalah asam klorida. Asam klorida ini merupakan salah satu enzim pencernaan yang berfungsi untuk membunuh bakteri dan kuman pada makanan. Namun, dalam kondisi tertentu, jumlah asam lambung akan naik dan menyebabkan peradangan, sehingga beberapa orang perlu mengkonsumsi obat, salah satunya antasida. Di dalam antasida terkandung senyawa basa, yaitu aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Eits, tapi kenapa ya suatu zat bisa dikatakan sebagai asam dan basa? Yuk kita pelajari bersama Rumah Belajar. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, doa yo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Halo sahabat Rumah Belajar, kali ini kita akan belajar kimia tentang asam dan basa. Tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempelajari konsep asam basa menurut teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Dan yang ketiga, mengidentifikasi senyawa asam dan basa menggunakan indikator alami. Sahabat Rumah Belajar, tanpa kita sadari, ternyata kita sangat dekat dengan senyawa asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh senyawa asam antara lain asam asetat pada cuka dan asam sitrat pada jeruk. Sedangkan senyawa basa, contohnya natrium hidroksida pada sabun, magnesium hidroksida, dan aluminium hidroksida pada obat nyeri lambung atau antasida. Mendengar kata asam, biasanya orang mengidentikan dengan rasa masam, sedangkan basa diidentikan dengan rasa pahit. Akan tetapi, tidak semua senyawa asam dan basa bisa kita rasakan, terutama zat-zat asam dan basa yang berada pada obat luar, bahan pembersih, dan zat kimia yang berada di laboratorium. Nah, kira-kira gimana ya para ilmuwan bisa mengidentifikasi senyawa asam dan basa? Yuk kita pelajari lebih lanjut melalui video ini. Ada beberapa teori asam dan basa. Pertama adalah teori Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam adalah suatu zat yang dapat melepaskan ion H+ atau ion hidrogen di dalam air. Contohnya adalah HCl. HCl dapat terion menjadi H+ dan Cl-. Adanya ion H+ menunjukkan bahwasanya HCl bersifat asam. Sedangkan basa adalah suatu zat yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH- di dalam air. Contohnya adalah NaOH. NaOH dapat terion menjadi Na+ dan OH-. Adanya ion OH- atau ion hidroksida menunjukkan bahwasanya NaOH bersifat basa. Teori yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah suatu spesies yang menjadi donor proton atau H+, sedangkan basa adalah suatu spesies yang menjadi akseptor proton atau H+. Asam yang telah mendonorkan H+ atau proton akan menjadi basa konjugasi, sedangkan basa yang telah menerima proton atau H+ akan menjadi asam konjugasi. Contohnya adalah HCN direaksikan dengan OH- menjadi Cn- dan H2O. HCN memberikan satu proton atau H+ kepada OH- sehingga menjadi Cn-. HCN di sini berfungsi sebagai asam dan Cn- sebagai basa konjugasinya. Sedangkan OH- yang telah menerima satu proton dari HCN akan menjadi H2O. OH- di sini berfungsi sebagai basa, sedangkan H2O sebagai asam konjugasinya. Teori yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Menurut teori ini, asam adalah suatu spesies yang menjadi penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah suatu spesies yang memberikan pasangan elektron. Contohnya adalah reaksi antara NH3 dan BF3 menjadi NH3BF3. NH3 di sini berperan sebagai basa Lewis karena NH3 memiliki pasangan elektron bebas untuk diberikan kepada BF3. Sedangkan BF3 merupakan asam karena
karena menerima pasangan elektron dari NH3, sehingga dari reaksi ini terbentuklah NH3BF3. Nah, demikian adalah penjelasan tentang teori asam dan basa oleh para ahli. Selain menggunakan teori tersebut, sahabat juga bisa loh mengidentifikasi senyawa asam dan basa dengan menggunakan indikator alami seperti kunyit, bunga mawar, kubis merah, bayam merah, dan kulit manggis. Salah satu contohnya adalah indikator alami menggunakan kulit manggis. Tumbuk kulit manggis dengan lumpang dan alu, kemudian berikan sedikit air. Setelah itu, siapkan beberapa larutan yang akan diuji. Kemudian teteskan indikator kulit manggis ke dalamnya. Apabila larutan berwarna merah kecoklatan, berarti larutan tersebut bersifat asam. Dan apabila larutan berwarna biru kehitaman, berarti larutan bersifat basa. Nah, sahabat rumah belajar bisa melakukan percobaan ini di rumah. Jadi, jangan takut ya bereksperimen kimia. Baik sahabat rumah belajar, demikian video pembelajaran kali ini. Untuk menambah pengetahuan, sahabat bisa mengakses sumber belajar tentang asam basa dan laboratorium maya tentang uji pH di website Rumah Belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.